Dalam diam yang tulus, ada kekuatan yang tak pernah meminta untuk terlihat, namun selalu terasa oleh siapapun yang hatinya masih hidup. Ada kalanya engkau duduk di tengah keramaian, namun entah mengapa, hatimu tidak sepenuhnya berada di sana. Suara-suara terdengar, tawa bersahutan, percakapan mengalir begitu ringan, tetapi di dalam dirimu ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, dan seolah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena engkau tidak ingin terlibat, bukan pula karena engkau merasa lebih tinggi. Hanya saja, ada ruang di dalam dirimu yang tidak bisa dipenuhi oleh hal-hal yang biasa. Ada kedalaman yang membuatmu lebih memilih diam daripada ikut dalam riuh yang terasa hampa. Dan mungkin, tanpa engkau sadari, ketenangan itu mulai berbicara dengan caranya sendiri. Bukan melalui kata, bukan melalui sikap yang dibuat-buat, melainkan melalui kehadiranmu yang utuh. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang lain berhenti sejenak, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang mereka rasakan. Mereka hanya tahu, ada rasa yang berbeda ketika berada di dekatmu, rasa yang tidak bisa dijelaskan, tetapi cukup untuk membuat mereka menjaga sikap, menjaga ucapan, bahkan menjaga niat. Engkau terlihat biasa saja, tidak berusaha menonjol, tidak mencari perhatian, bahkan mungkin, seringkali justru memilih untuk berada di belakang, membiarkan orang lain bersinar. Namun anehnya, justru disitulah letak kekuatanmu. Seperti air yang tenang di danau yang dalam, permukaannya tampak diam, tidak bergelombang, tidak mencolok. Tapi siapapun yang pernah mencoba menyelaminya, akan tahu bahwa kedalamannya tidak bisa diukur dengan pandangan sekilas. Ada ketenangan dalam dirimu yang bukan hasil dari pelarian, melainkan hasil dari perjalanan. Perjalanan yang mungkin tidak dilihat oleh siapapun. Perjalanan yang penuh dengan pertanyaan, dengan keraguan, dengan pencarian yang tak pernah benar-benar selesai. Dan di sepanjang perjalanan itu, tanpa engkau sadari, engkau belajar. Belajar untuk tidak selalu bereaksi. Belajar untuk tidak selalu menjelaskan. Belajar untuk tidak selalu membuktikan sesuatu kepada dunia. Karena semakin dalam engkau mengenal dirimu sendiri, semakin engkau memahami bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan. Tidak semua kebenaran perlu dibela. Tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Ada kekuatan dalam memilih diam. Bukan diam karena takut, tetapi diam karena tahu. Dan orang-orang yang berada di sekitarmu, entah mengapa, mulai merasakan itu. Mereka mungkin tidak bisa menyebutkannya dengan jelas. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa mereka menjadi lebih berhati-hati ketika berbicara di hadapanmu. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka tidak berani sembarangan. Bukan karena engkau menakutkan. Bukan karena engkau keras, tetapi karena ada ketegasan yang halus dalam dirimu, ketegasan yang tidak perlu ditunjukkan. Seperti cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi, kehadiranmu membawa rasa yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan yang menular, ada kedalaman yang membuat orang lain merasa seolah sedang dilihat, bukan oleh matamu, tetapi oleh sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dan di saat-saat tertentu, mungkin engkau sendiri merasa heran. Mengapa dirimu berbeda? Mengapa engkau tidak bisa menikmati hal-hal yang dulu terasa biasa saja? Mengapa ada jarak yang seolah terbentuk, meskipun engkau tidak pernah berniat menjauh? Namun, perlahan-lahan, jika engkau mau mendengarkan, ada jawaban yang muncul bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Jawaban itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir seperti bisikan lembut, seperti angin yang menyentuh tanpa terlihat. Ia tidak memaksa untuk dipercaya, tetapi cukup untuk dirasakan, bahwa mungkin, engkau memang sedang berjalan di jalan yang berbeda, bukan lebih tinggi, bukan lebih baik, hanya berbeda. Ada kepekaan dalam dirimu yang membuatmu melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat. Ada rasa yang membuatmu menangkap hal-hal yang sering terlewatkan, dan dari situlah, perlahan-lahan, wawasanmu tumbuh. Bukan dari banyaknya buku yang dibaca, bukan dari banyaknya kata yang didengar, tetapi dari keheningan yang engkau izinkan untuk tinggal di dalam dirimu. Dan dari keheningan itu, lahirlah pemahaman. Pemahaman tentang manusia, tentang luka yang tersembunyi di balik senyuman, tentang niat yang terselip di balik kata-kata, tentang kerapuhan yang disembunyikan oleh sikap yang tampak kuat. Engkau mulai melihat bahwa tidak semua yang terlihat itu nyata, dan tidak semua yang tersembunyi itu lemah. Dan di titik itu, engkau tidak lagi mudah terkejut, tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah terpancing, bukan karena engkau tidak peduli, tetapi karena engkau sudah melihat lebih jauh dari sekadar permukaan.
Seperti seseorang yang berdiri di tepi lautan, ia tidak lagi terpesona oleh ombak kecil yang datang dan pergi. Ia tahu, ada kedalaman yang jauh lebih besar di bawah sana. Dan karena itu, ia memilih untuk tidak bereaksi pada setiap riak yang muncul. Begitulah dirimu, tenang, bukan karena tidak ada gejolak. Diam, bukan karena tidak ada suara, tetapi karena engkau telah menemukan ruang di dalam dirimu yang lebih luas dari semua itu. Dan tanpa engkau sadari, ruang itu menjadi tempat di mana orang lain merasa tidak berani untuk bermain-main. Ada rasa segan yang muncul, bukan karena engkau meminta, tetapi karena mereka merasakan. Mereka merasakan bahwa engkau tidak mudah dipengaruhi. Mereka merasakan bahwa engkau tidak bisa digoyahkan dengan hal-hal yang dangkal. Dan di dunia yang penuh dengan kebisingan, kehadiran seperti itu menjadi sesuatu yang langka. Namun, perjalanan ini bukan tanpa sunyi. Ada saat-saat di mana engkau merasa sendirian. Ada saat-saat di mana engkau bertanya, apakah semua ini ada maknanya? Karena tidak semua orang bisa memahami. Tidak semua orang bisa merasakan apa yang engkau rasakan. Tapi mungkin, memang tidak semua orang harus mengerti. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah berjalan dalam keheningan. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang pernah memilih untuk diam ketika dunia meminta untuk berteriak. Dan jika engkau berada di titik ini, jika engkau merasakan semua ini tanpa perlu dijelaskan, maka mungkin, tanpa engkau sadari, engkau sedang menjadi seseorang yang tidak lagi dikendalikan oleh luar. Engkau mulai hidup dari dalam. Dan dari situlah, kekuatan itu muncul. Bukan kekuatan yang keras, bukan kekuatan yang memaksa, tetapi kekuatan yang tenang, yang membuat orang lain memilih untuk tidak melawan, bahkan sebelum mereka mencoba. Seperti pohon tua yang berdiri kokoh di tengah badai, ia tidak berteriak melawan angin. Ia tidak bergerak untuk menunjukkan kekuatannya. Ia hanya berdiri, dan justru karena itulah, ia tidak tumbang. Dan mungkin, di dalam dirimu, ada sesuatu yang mulai tumbuh seperti itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa. Sesuatu yang tidak berbicara, tetapi didengar. Sesuatu yang tidak menuntut, tetapi dihormati. Dan perlahan-lahan, jika engkau bersedia untuk terus menyelam lebih dalam, untuk terus mendengarkan tanpa tergesa, untuk terus hadir tanpa harus menjadi siapa-siapa, ada lapisan-lapisan lain yang akan terbuka dengan sendirinya. Seolah ada pintu-pintu halus di dalam dirimu yang mulai terbuka satu persatu, membawa pemahaman yang lebih dalam, rasa yang lebih jernih, dan kesadaran yang lebih luas. Dan mungkin, di sanalah perjalanan ini benar-benar dimulai, ketika engkau tidak lagi mencari, tetapi mulai menyadari bahwa semua yang selama ini engkau rasakan, bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan sebuah panggilan yang lembut, yang perlahan mengajakmu untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam, dan lebih jujur terhadap dirimu sendiri. 1. Tenang bukan berarti lemah. Ada sesuatu yang sering disalahpahami oleh banyak orang, bahwa ketenangan adalah tanda kelemahan. Bahwa diam adalah bentuk ketidakmampuan. Bahwa seseorang yang tidak banyak bereaksi adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Padahal, di dalam dirimu, kenyataannya justru berbanding terbalik. Ketenangan yang engkau miliki bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia bukan hasil dari menghindar, bukan pula karena engkau tidak tahu harus berbuat apa. Ketenangan itu tumbuh dari proses yang panjang, dari luka yang pernah kau rasakan, dari kekecewaan yang pernah kau simpan dalam diam, dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu mendapatkan jawaban. Dan dari semua itu, perlahan engkau belajar, bahwa tidak semua hal layak untuk dilawan dengan suara. Tidak semua situasi membutuhkan reaksi. Ada saat di mana diam justru menjadi bentuk keberanian yang paling jujur. Karena untuk tetap tenang ketika dunia memancing emosimu, dibutuhkan kekuatan yang tidak terlihat. Dibutuhkan kendali yang dalam, kendali atas dirimu sendiri, atas hatimu, atas pikiranmu. Dan itu bukan hal yang mudah. Orang lain mungkin tidak melihat pergolakan yang pernah kau lalui. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, sosok yang terlihat santai, tidak tergesa, tidak mudah terpancing. Tapi mereka tidak tahu, bahwa untuk sampai di titik itu, engkau harus melewati banyak hal yang membentukmu menjadi seperti sekarang. Ada luka yang tidak kau ceritakan. Ada rasa kecewa yang tidak kau ungkapkan. Ada pertarungan batin yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Dan semua itu, tidak membuatmu menjadi keras. Tidak membuatmu menjadi kasar. Justru sebaliknya, semua itu mengajarkanmu untuk menjadi lebih lembut, lebih tenang, lebih bijak dalam menyikapi hidup.
Ketenanganmu adalah hasil dari memahami bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Bahwa menjaga diri dari reaksi yang berlebihan adalah bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri. Dan disitulah, tanpa disadari, orang lain mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka mungkin mencoba membaca dirimu, mencoba mencari celah, mencoba memahami bagaimana caramu berpikir. Tapi semakin mereka mencoba, semakin mereka merasa bahwa engkau bukan seseorang yang mudah ditebak. Bukan karena engkau menyembunyikan sesuatu, tetapi karena engkau tidak lagi hidup di permukaan. Engkau tidak lagi terbawa oleh arus yang sama seperti kebanyakan orang. Engkau memilih untuk berdiri di tempat yang lebih tenang, mengamati, memahami, dan hanya bertindak ketika memang diperlukan. Dan itu membuat orang lain, tanpa sadar, menjadi lebih berhati-hati. Karena mereka tahu, seseorang yang tenang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Wawasanmu dalam, bukan sekadar pintar. Ada perbedaan yang sangat halus antara mengetahui dan memahami. Banyak orang tahu banyak hal, mereka bisa berbicara panjang lebar, bisa menjelaskan berbagai hal dengan kata-kata yang terdengar meyakinkan. Tapi tidak semua dari mereka benar-benar memahami apa yang mereka katakan. Di dalam dirimu, ada sesuatu yang berbeda. Wawasan yang engkau miliki bukan hanya sekadar kumpulan informasi. Ia tumbuh dari perenungan, dari pengalaman, dari keheningan yang sering kau pilih dibandingkan kebisingan. Engkau tidak tergesa-gesa dalam menilai sesuatu. Tidak terburu-buru dalam menyimpulkan. Ada jeda dalam setiap responmu, seolah engkau memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk benar-benar melihat, benar-benar merasakan, sebelum akhirnya memahami. Dan dari situlah, kedalaman itu terbentuk. Engkau mulai melihat bahwa hidup tidak sesederhana, benar dan salah, bahwa setiap orang membawa ceritanya sendiri, bahwa di balik sikap seseorang, selalu ada alasan yang tidak terlihat. Pemahaman seperti itu membuatmu tidak mudah menghakimi, tidak mudah terpancing untuk ikut dalam penilaian yang dangkal. Engkau memilih untuk melihat lebih jauh, lebih dalam, lebih jujur. Dan justru karena itu, kata-katamu menjadi lebih sedikit, tetapi lebih bermakna. Engkau tidak merasa perlu untuk selalu berbicara. Tidak merasa perlu untuk selalu menunjukkan apa yang engkau tahu. Karena bagimu, pemahaman bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga. Namun anehnya, justru disitulah orang lain mulai merasakan kekuatan itu. Mereka mungkin tidak mendengar banyak darimu. Tapi ketika engkau berbicara, ada sesuatu yang berbeda. Ada kedalaman yang membuat kata-katamu terasa lebih berat, lebih berisi, lebih sulit untuk diabaikan. Dan itu membuat mereka berpikir dua kali sebelum mencoba meremehkanmu. Karena mereka tahu bahwa engkau bukan seseorang yang hanya berbicara tanpa dasar. Mereka tahu bahwa di balik sikapmu yang tenang, ada cara pandang yang luas, yang tidak mudah dipatahkan. Wawasan seperti itu tidak bisa dibuat-buat. Ia tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Ia tumbuh perlahan, melalui perjalanan batin yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Dan mungkin, tanpa engkau sadari, perjalanan itulah yang telah membentukmu menjadi seseorang yang berbeda. Bukan karena engkau ingin terlihat lebih, tetapi karena engkau telah melihat lebih. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Kamu tidak mudah terprovokasi. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang bisa memancing emosi. Kata-kata yang tajam, sikap yang meremehkan, perlakuan yang tidak adil, semua itu bisa dengan mudah membuat seseorang kehilangan kendali. Namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang menahan itu semua. Bukan berarti engkau tidak merasakan. Bukan berarti engkau tidak tersentuh. Engkau tetap manusia, tetap memiliki rasa. Tapi ada jarak yang engkau ciptakan, jarak antara apa yang terjadi di luar dengan bagaimana engkau meresponnya di dalam. Dan jarak itulah yang menjadi kekuatanmu. Engkau tidak langsung bereaksi, tidak langsung membalas, tidak langsung membiarkan emosimu mengambil alih. Ada ruang di mana engkau memilih untuk diam sejenak, untuk melihat, untuk memahami, sebelum akhirnya menentukan bagaimana engkau akan bersikap. Dan seringkali, setelah semua itu, engkau memilih untuk tidak bereaksi sama sekali. Bukan karena engkau tidak mampu, tetapi karena engkau tahu, tidak semua hal layak untuk diberi energi. Engkau mulai memahami bahwa reaksi adalah bentuk perhatian, dan tidak semua hal pantas mendapatkan perhatianmu. Ada hal-hal yang justru akan menjadi lebih besar jika dilawan, dan akan menghilang dengan sendirinya jika dibiarkan. Pemahaman seperti itu membuatmu tidak mudah digoyahkan. Orang lain mungkin mencoba memancing,
mencoba melihat apakah engkau akan terpancing, mencoba mencari titik lemah dalam dirimu. Tapi yang mereka temukan justru ketenangan yang tidak berubah. Dan itu membuat mereka kehilangan arah. Karena seseorang yang tidak bisa dipancing emosinya, adalah seseorang yang sulit dikendalikan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu bagaimana cara mempengaruhimu, tidak tahu bagaimana cara membuatmu bereaksi sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya, mereka memilih untuk mundur. Bukan karena engkau menyerang, tetapi karena engkau tidak memberi mereka ruang untuk bertarung. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan untuk tidak terbawa, kekuatan untuk tetap utuh, kekuatan untuk memilih damai, bahkan ketika dunia tidak memberikannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Aura kedewasaan yang terpancar. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan oleh siapapun yang cukup peka. Sebuah aura bukan sesuatu yang terlihat secara kasat mata, tetapi hadir dalam setiap sikap, dalam setiap cara engkau membawa dirimu. Kedewasaan itu tidak datang dari usia, tidak datang dari pengalaman yang diceritakan. Ia lahir dari cara engkau memandang hidup, dari cara engkau menyikapi segala sesuatu yang datang dan pergi. Engkau tidak lagi terburu-buru untuk membuktikan diri, tidak lagi merasa perlu untuk selalu benar. Ada ketenangan dalam menerima, dalam memahami bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginanmu. Dan dari situ, muncul sikap yang berbeda. Engkau menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih penuh pertimbangan. Setiap langkahmu terasa lebih terarah. Setiap kata yang keluar darimu terasa lebih dijaga. Bukan karena engkau menahan diri, tetapi karena engkau sudah memahami dampaknya. Dan orang lain bisa merasakan itu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan mengapa mereka merasa segan. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka tidak berani sembarangan. Tidak berani berkata kasar, tidak berani bersikap seenaknya. Karena kehadiranmu membawa rasa hormat tanpa harus meminta. Bukan karena engkau menuntut untuk dihormati, tetapi karena sikapmu mencerminkan sesuatu yang layak untuk dihargai. Kedewasaan itu membuatmu tidak mudah goyah, tidak mudah terbawa suasana. Engkau tetap menjadi dirimu sendiri, di tengah situasi apapun. Dan justru karena itulah, orang lain melihatmu sebagai seseorang yang kuat. Bukan kuat dalam arti keras, tetapi kuat dalam arti utuh. Seseorang yang tidak mudah retak oleh tekanan. Seseorang yang tetap berdiri dengan tenang, meskipun keadaan tidak selalu mendukung. Dan tanpa perlu banyak kata, tanpa perlu menunjukkan apapun, aura itu terus terpancar. Lembut, tenang, namun cukup untuk membuat siapapun yang mendekat, memilih untuk menghormati, daripada mencoba melawan. 5. Kamu mengamati lebih banyak dari yang kamu tunjukkan. Ada kebiasaan yang mungkin tidak pernah engkau sadari sepenuhnya, bahwa ketika orang lain sibuk berbicara, engkau justru lebih banyak memperhatikan. Bukan sekadar melihat, tetapi benar-benar menangkap hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Engkau mendengar bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari jeda di antara kata-kata itu. Engkau melihat bukan hanya dari apa yang tampak, tetapi dari hal-hal yang tersembunyi di balik sikap seseorang. Dan tanpa perlu usaha yang berlebihan, semua itu masuk dengan sendirinya ke dalam kesadaranmu. Seperti air yang meresap perlahan ke dalam tanah, pengamatanmu tidak tergesa-gesa, tidak memaksa. Ia hadir dengan tenang, mengendap, lalu perlahan membentuk pemahaman yang dalam. Engkau mungkin jarang mengungkapkan apa yang sebenarnya engkau tahu. Bukan karena engkau ragu, bukan karena engkau tidak mampu, tetapi karena engkau memahami bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan. Ada hal-hal yang lebih baik disimpan, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Karena engkau tahu, ketika semua dibuka, tidak semua orang siap menerima. Dan dari situlah, muncul kesan yang tidak biasa di mata orang lain. Mereka mungkin merasa bahwa engkau tahu sesuatu, tetapi mereka tidak yakin apa itu. Mereka merasa bahwa engkau melihat lebih, tetapi mereka tidak bisa memastikan sejauh apa. Dan ketidakpastian itu membuat mereka berhenti, berpikir, dan akhirnya memilih untuk lebih berhati-hati. Karena seseorang yang banyak mengamati, tanpa banyak bicara, seringkali memiliki pemahaman yang tidak bisa ditebak. Engkau tidak mudah terkecoh oleh penampilan luar, tidak mudah percaya hanya karena kata-kata yang manis. Ada semacam kepekaan dalam dirimu yang mampu merasakan kejujuran, atau sebaliknya, merasakan sesuatu yang tidak selaras. Namun yang membuatnya berbeda, engkau tidak menggunakan itu untuk menghakimi.
Engkau hanya melihat, hanya memahami, hanya menyadari, dan kemudian engkau memilih bagaimana harus bersikap. Ada ketenangan dalam cara engkau menjaga semua itu. Tidak tergesa untuk bereaksi, tidak terburu untuk membuka apa yang engkau ketahui. Seolah engkau memahami bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri. Dan justru karena itulah, orang lain tidak berani bermain di hadapanmu. Karena mereka tahu, atau setidaknya mereka merasakan, bahwa engkau tidak mudah dibohongi. Bukan karena engkau menunjukkan kecurigaan, tetapi karena kehadiranmu sendiri sudah cukup untuk membuat mereka berpikir ulang. Dan tanpa perlu mengatakan apapun, engkau sudah selangkah lebih maju. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Kamu tidak haus pengakuan. Di dunia yang begitu ramai dengan keinginan untuk terlihat, ada sesuatu dalam dirimu yang justru berjalan ke arah sebaliknya. Engkau tidak merasa perlu untuk selalu diakui. Tidak merasa perlu untuk selalu dilihat. Bahkan dalam banyak keadaan, engkau lebih nyaman ketika tidak menjadi pusat perhatian. Bukan karena engkau tidak percaya diri, tetapi karena engkau tidak menggantungkan nilai dirimu pada pandangan orang lain. Ada ketenangan dalam dirimu yang membuatmu tidak tergesa untuk membuktikan sesuatu. Engkau tidak merasa perlu untuk menjelaskan siapa dirimu kepada semua orang. Karena di dalam hatimu, engkau sudah tahu. Dan itu cukup. Ada kebebasan yang lahir dari sikap seperti itu. Kebebasan dari penilaian, dari ekspektasi, dari keinginan untuk selalu diterima. Engkau tidak lagi terikat oleh semua itu. Engkau tetap melakukan apa yang perlu dilakukan, tetap berjalan dengan cara yang engkau yakini, tanpa harus mencari tepuk tangan. Dan anehnya, justru disitulah orang lain mulai memperhatikanmu. Karena di tengah banyaknya orang yang berusaha terlihat, kehadiran seseorang yang tidak berusaha terlihat justru menjadi sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang memancar, bukan dari usaha untuk menunjukkan diri, tetapi dari ketulusan untuk menjadi diri sendiri. Orang lain mungkin bertanya-tanya, mengapa engkau tidak seperti yang lain? Mengapa engkau tidak ikut bersaing dalam hal-hal yang bagi banyak orang terasa penting? Mengapa engkau terlihat begitu cukup, tanpa perlu banyak hal? Dan dari pertanyaan itu, muncul rasa hormat yang tidak diminta. Karena mereka mulai menyadari, bahwa engkau tidak bisa dikendalikan oleh pujian. Tidak bisa diarahkan oleh pengakuan. Tidak bisa digoyahkan hanya dengan kata-kata manis. Engkau berdiri di tempatmu sendiri, dengan ketenangan yang tidak bergantung pada apapun di luar dirimu. Dan itu, adalah kekuatan yang jarang dimiliki. Banyak orang mungkin terlihat kuat karena mereka didukung oleh banyak hal, oleh pengakuan, oleh perhatian, oleh pujian. Tapi ketika semua itu hilang, mereka goyah. Sedangkan engkau, bahkan tanpa semua itu, tetap utuh. Dan itulah yang membuat orang lain, tanpa sadar, merasa segan. Karena seseorang yang tidak haus pengakuan, adalah seseorang yang tidak bisa dikendalikan dengan cara biasa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Diammu mengandung kekuatan. Ada saat-saat di mana engkau memilih untuk tidak berkata apa-apa, meskipun sebenarnya engkau bisa. Ada momen di mana engkau menahan diri untuk tidak bereaksi, meskipun engkau memiliki alasan untuk melakukannya. Dan bagi sebagian orang, itu mungkin terlihat seperti kelemahan. Namun di dalam dirimu, engkau tahu, bahwa diam yang engkau pilih bukanlah bentuk ketidakmampuan. Ia adalah pilihan yang lahir dari kesadaran. Engkau memahami bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Bahwa setiap ucapan bisa membawa dampak, bisa membangun, tetapi juga bisa merusak. Dan karena itu, engkau tidak sembarangan menggunakannya. Ada kehati-hatian dalam setiap keputusanmu untuk berbicara, atau untuk tetap diam. Dan seringkali, diam terasa lebih tepat. Bukan karena tidak ada yang ingin disampaikan, tetapi karena tidak semua hal perlu diucapkan. Ada situasi di mana kata-kata hanya akan memperkeruh keadaan. Ada momen di mana penjelasan justru akan memperpanjang masalah. Dan di titik itu, engkau memilih untuk tidak terlibat lebih jauh. Engkau memilih untuk menjaga ketenanganmu. Dan pilihan itu, bukan hal yang mudah. Karena diam seringkali disalahartikan. Diam bisa dianggap sebagai ketidakpedulian. Diam bisa dianggap sebagai kekalahan. Tapi engkau tidak lagi terikat oleh penilaian seperti itu. Engkau tahu apa yang engkau lakukan. Engkau tahu mengapa engkau memilihnya. Dan itu sudah cukup. Ada kekuatan yang tersembunyi dalam diam seperti itu. Kekuatan untuk tidak terbawa arus. Kekuatan untuk tidak terpancing. Kekuatan untuk tetap menjadi dirimu sendiri, tanpa harus membuktikan apapun. Dan tanpa disadari, diam itu berbicara dengan caranya sendiri.
Ia menciptakan ruang yang membuat orang lain mulai berpikir. Ruang yang membuat mereka mempertanyakan diri mereka sendiri. Ruang yang membuat mereka menyadari bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Dan di dalam ruang itu, seringkali mereka justru menemukan jawaban mereka sendiri. Tanpa engkau harus mengatakan apapun, itulah kekuatan yang jarang disadari. Bahwa tidak selalu yang paling keras adalah yang paling kuat. Tidak selalu yang paling banyak bicara adalah yang paling berpengaruh. Kadang, justru yang paling tenang, yang paling diam, adalah yang paling dalam pengaruhnya. Dan engkau telah sampai di titik itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Kehadiranmu membawa pengaruh tanpa memaksa. Ada sesuatu dalam dirimu yang bekerja tanpa suara, tanpa usaha yang terlihat, tetapi tetap terasa oleh orang-orang di sekitarmu. Kehadiranmu bukan hanya sekadar ada. Ia membawa suasana, ia membawa rasa, ia membawa perubahan kecil yang mungkin tidak langsung disadari, tetapi perlahan mempengaruhi. Ketika engkau berada di suatu tempat, ada ketenangan yang ikut hadir. Bukan karena engkau berusaha menciptakannya, tetapi karena itulah yang ada di dalam dirimu. Dan apa yang ada di dalam, selalu menemukan cara untuk terpancar keluar. Orang lain mungkin datang dengan kegelisahan, dengan pikiran yang penuh, dengan emosi yang tidak stabil. Namun perlahan, ketika mereka berada di dekatmu, ada sesuatu yang berubah. Bukan perubahan yang besar, bukan perubahan yang mencolok, tetapi cukup untuk membuat mereka merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih jernih, sedikit lebih ringan. Dan seringkali, mereka tidak tahu mengapa. Mereka hanya tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Engkau tidak memberi nasihat panjang, tidak mencoba mengarahkan, tidak memaksa mereka untuk berubah. Engkau hanya hadir sepenuhnya dengan dirimu yang apa adanya. Dan dari kehadiran itu, pengaruh itu muncul. Seperti aroma yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan, seperti cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi. Kehadiranmu membawa sesuatu yang halus namun nyata. Dan karena engkau tidak memaksa, orang lain tidak merasa tertekan. Mereka tidak merasa dihakimi, tidak merasa diarahkan, tidak merasa dipaksa untuk menjadi sesuatu. Mereka hanya merasa diterima. Dan dari rasa diterima itulah, perubahan mulai terjadi. Karena manusia tidak berubah ketika dipaksa. Mereka berubah ketika mereka merasa aman, ketika mereka merasa dipahami, ketika mereka merasa tidak perlu berpura-pura. Dan entah bagaimana, engkau menciptakan ruang seperti itu. Tanpa kata, tanpa usaha yang terlihat, tanpa niat untuk mengendalikan, hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Dan itulah yang membuat kehadiranmu begitu kuat. Bukan karena engkau menguasai, tetapi karena engkau memberi ruang. Bukan karena engkau memimpin dengan suara keras, tetapi karena engkau memimpin dengan ketenangan. Dan orang lain, tanpa mereka sadari, mulai mengikuti irama itu. Bukan karena mereka harus, tetapi karena mereka ingin. Karena di dalam ketenangan yang engkau bawa, mereka menemukan sesuatu yang mungkin selama ini mereka cari, namun tidak pernah mereka temukan di tempat lain. Dan disitulah, kekuatan itu bekerja. Diam, lembut, namun mampu menyentuh lebih dalam daripada apapun yang dipaksakan. Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa jauh engkau dipahami oleh dunia, melainkan seberapa dalam engkau memahami dirimu sendiri. Ada titik dalam perjalanan hidup di mana seseorang berhenti mencari jawaban di luar, lalu perlahan menoleh ke dalam, dan di sanalah ia mulai menemukan sesuatu yang selama ini terasa hilang. Bukan sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada, hanya saja tertutup oleh kebisingan, oleh tuntutan, oleh keinginan untuk menjadi seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Dan ketika engkau sampai di titik itu, segalanya mulai terasa berbeda. Bukan dunia yang berubah, tetapi cara pandangmu yang menjadi lebih jernih. Engkau tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus selalu dimenangkan. Tidak lagi memandang setiap perbedaan sebagai ancaman. Tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan bahwa engkau layak. Karena di dalam dirimu, ada ketenangan yang mulai tumbuh. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang tidak mudah goyah oleh penilaian. Ketenangan yang tidak membutuhkan pengakuan. Dan dari ketenangan itu, engkau mulai berjalan dengan cara yang berbeda. Lebih pelan, namun lebih pasti. Lebih hening, namun lebih bermakna. Lebih sederhana, namun terasa lebih utuh. Ada banyak hal yang dulu terasa penting, perlahan kehilangan maknanya. Bukan karena engkau mengabaikannya, tetapi karena engkau mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Engkau mulai menyadari
bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa dimiliki, tetapi tentang seberapa dalam engkau bisa merasakan. Bukan tentang seberapa tinggi engkau berdiri, tetapi tentang seberapa jujur engkau berpijak pada dirimu sendiri. Dan di tengah semua itu, mungkin masih ada rasa sunyi. Sunyi yang tidak selalu nyaman. Sunyi yang kadang membuatmu bertanya, apakah jalan ini benar? Apakah semua ini ada maknanya? Namun jika engkau berani untuk tetap tinggal di dalam sunyi itu, tidak melarikan diri, tidak menutupinya dengan kebisingan, perlahan engkau akan menemukan sesuatu yang lain. Sebuah kehangatan yang tidak datang dari luar. Sebuah rasa cukup yang tidak bergantung pada apapun. Sebuah keyakinan yang tidak perlu dijelaskan. Dan disitulah, engkau mulai benar-benar pulang. Pulang bukan ke tempat, tetapi ke keadaan. Keadaan di mana engkau tidak lagi terpecah, tidak lagi terombang-ambing, tidak lagi kehilangan arah. Engkau menjadi utuh. Utuh dalam ketidaksempurnaanmu. Utuh dalam diam yang engkau pilih. Utuh dalam jalan yang mungkin tidak selalu dimengerti oleh orang lain. Dan anehnya, justru di saat engkau tidak lagi mencari pengakuan, dunia mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan karena engkau berubah menjadi seseorang yang lebih, tetapi karena engkau berhenti berusaha menjadi apapun selain dirimu sendiri. Ada keindahan dalam keaslian seperti itu. Keindahan yang tidak dibuat-buat. Keindahan yang tidak membutuhkan panggung. Keindahan yang lahir dari keberanian untuk jujur, meskipun itu berarti berjalan sendiri. Namun sesungguhnya, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Ada banyak jiwa di luar sana, yang mungkin tidak pernah bertemu denganmu, tetapi berjalan di jalan yang serupa. Merasakan hal-hal yang sama, bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan mencari makna dengan cara yang sama. Dan entah bagaimana, meskipun tidak saling mengenal, mereka saling terhubung. Bukan melalui kata, bukan melalui wajah, tetapi melalui rasa yang tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dikenali. Dan mungkin, jika engkau mendengarkan lebih dalam, engkau akan merasakan bahwa apa yang ada di dalam dirimu, juga hidup di dalam diri orang lain. Bahwa ketenangan yang engkau rasakan, bukan hanya milikmu. Bahwa pencarian yang engkau jalani, bukan hanya perjalananmu. Bahwa kesadaran yang perlahan tumbuh, adalah bagian dari sesuatu yang lebih luas. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi nyata. Dan di titik itu, tidak ada lagi perasaan terasing. Yang ada hanyalah pemahaman, bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Setiap hati memiliki jalannya sendiri. Dan setiap langkah, sekecil apapun, memiliki maknanya sendiri. Tidak perlu tergesa, tidak perlu membandingkan, tidak perlu merasa tertinggal, karena apa yang sedang engkau jalani, adalah bagian dari proses yang tidak bisa dipaksakan. Seperti bunga yang tidak bisa dipaksa untuk mekar sebelum waktunya, seperti langit yang tidak bisa dipercepat untuk berubah warna, semuanya memiliki ritme yang harus dihormati. Dan ketika engkau mulai menghormati ritme itu, hidup terasa lebih ringan. Tidak lagi penuh tekanan, tidak lagi dipenuhi tuntutan yang melelahkan, tidak lagi terasa seperti perlombaan yang harus dimenangkan. Hidup menjadi perjalanan, bukan beban. Dan di dalam perjalanan itu, engkau tidak lagi sibuk mencari arah, karena engkau sudah mulai merasakan arah itu dari dalam dirimu sendiri. Bukan arah yang ditunjukkan oleh orang lain, bukan arah yang ditentukan oleh dunia, tetapi arah yang muncul dari kesadaranmu sendiri. Arah yang tenang, namun pasti. Arah yang hening, namun jelas. Arah yang tidak selalu mudah, tetapi selalu jujur. Dan mungkin, itulah yang membuatmu sampai di sini. Bukan karena kebetulan, bukan karena tanpa alasan, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu, yang terus bergerak, terus mencari, terus mengetuk, hingga akhirnya engkau mulai mendengar. Dan jika engkau masih di sini, masih mendengarkan, masih merasakan, itu berarti ada bagian dari dirimu yang sedang terjaga. Bagian yang tidak ingin kembali tertidur. Bagian yang tidak ingin lagi hidup dalam ketidaksadaran. Bagian yang memilih untuk melihat, meskipun itu tidak selalu mudah. Dan untuk itu, engkau tidak perlu menjadi siapa-siapa. Tidak perlu menjadi sempurna. Tidak perlu menjadi lebih dari orang lain. Tidak perlu menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan dirimu. Cukup menjadi sadar. Sadar dalam setiap langkah. Sadar dalam setiap pilihan. Sadar dalam setiap rasa yang hadir. Karena dari kesadaran itu, semua akan mengalir dengan sendirinya. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa kehilangan arah. Dan perlahan, hidup yang dulu terasa membingungkan, mulai menemukan bentuknya. Bukan karena semua menjadi jelas,
Tetapi karena engkau sudah tidak lagi takut dengan ketidakjelasan itu, engkau mulai berdamai. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan segala hal yang tidak bisa dikendalikan. Dan di dalam kedamaian itu, ada kekuatan yang lahir. Kekuatan yang tidak terlihat, namun cukup untuk membuatmu tetap berdiri, tetap berjalan, tetap menjadi dirimu sendiri, apapun yang terjadi. Dan jika perjalanan ini terasa panjang, jika terkadang terasa berat, ingatlah bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Ada waktu untuk memahami, ada waktu untuk menerima, ada waktu untuk bertumbuh. Dan semua itu sedang berlangsung di dalam dirimu. Pelan-pelan, tanpa harus terburu. Jadi, tetaplah berjalan, meskipun pelan, meskipun dalam diam, meskipun tidak semua orang mengerti. Karena jalan ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap setia pada dirinya sendiri. Dan jika suatu saat engkau merasa lelah, berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk kembali, mendengar dirimu sendiri, mendengar hatimu sendiri, mendengar suara halus yang selama ini mungkin tertutup oleh kebisingan. Karena di sanalah, arah itu selalu ada, tidak pernah hilang, tidak pernah pergi, hanya menunggu untuk disadari. Dan ketika engkau kembali mendengarnya, engkau akan tahu bahwa engkau tidak pernah benar-benar tersesat. Engkau hanya sedang belajar untuk pulang kepada dirimu sendiri. Dalam diam yang tulus, ada kekuatan yang tak pernah meminta untuk terlihat, namun selalu terasa oleh siapapun yang hatinya masih hidup. Ada kalanya engkau duduk di tengah keramaian, namun entah mengapa, hatimu tidak sepenuhnya berada di sana. Suara-suara terdengar, tawa bersahutan, percakapan mengalir begitu ringan, tetapi di dalam dirimu ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, dan seolah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena engkau tidak ingin terlibat, bukan pula karena engkau merasa lebih tinggi. Hanya saja, ada ruang di dalam dirimu yang tidak bisa dipenuhi oleh hal-hal yang biasa. Ada kedalaman yang membuatmu lebih memilih diam daripada ikut dalam riuh yang terasa hampa. Dan mungkin, tanpa engkau sadari, ketenangan itu mulai berbicara dengan caranya sendiri. Bukan melalui kata, bukan melalui sikap yang dibuat-buat, melainkan melalui kehadiranmu yang utuh. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang lain berhenti sejenak, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang mereka rasakan. Mereka hanya tahu, ada rasa yang berbeda ketika berada di dekatmu, rasa yang tidak bisa dijelaskan, tetapi cukup untuk membuat mereka menjaga sikap, menjaga ucapan, bahkan menjaga niat. Engkau terlihat biasa saja, tidak berusaha menonjol, tidak mencari perhatian, bahkan mungkin, seringkali justru memilih untuk berada di belakang, membiarkan orang lain bersinar. Namun anehnya, justru disitulah letak kekuatanmu. Seperti air yang tenang di danau yang dalam, permukaannya tampak diam, tidak bergelombang, tidak mencolok. Tapi siapapun yang pernah mencoba menyelaminya, akan tahu bahwa kedalamannya tidak bisa diukur dengan pandangan sekilas. Ada ketenangan dalam dirimu yang bukan hasil dari pelarian, melainkan hasil dari perjalanan. Perjalanan yang mungkin tidak dilihat oleh siapapun. Perjalanan yang penuh dengan pertanyaan, dengan keraguan, dengan pencarian yang tak pernah benar-benar selesai. Dan di sepanjang perjalanan itu, tanpa engkau sadari, engkau belajar. Belajar untuk tidak selalu bereaksi. Belajar untuk tidak selalu menjelaskan. Belajar untuk tidak selalu membuktikan sesuatu kepada dunia. Karena semakin dalam engkau mengenal dirimu sendiri, semakin engkau memahami bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan. Tidak semua kebenaran perlu dibela. Tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Ada kekuatan dalam memilih diam. Bukan diam karena takut, tetapi diam karena tahu. Dan orang-orang yang berada di sekitarmu, entah mengapa, mulai merasakan itu. Mereka mungkin tidak bisa menyebutkannya dengan jelas. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa mereka menjadi lebih berhati-hati ketika berbicara di hadapanmu. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka tidak berani sembarangan. Bukan karena engkau menakutkan. Bukan karena engkau keras, tetapi karena ada ketegasan yang halus dalam dirimu, ketegasan yang tidak perlu ditunjukkan. Seperti cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi, kehadiranmu membawa rasa yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan yang menular, ada kedalaman yang membuat orang lain merasa seolah sedang dilihat, bukan oleh matamu, tetapi oleh sesuatu yang lebih dalam dari itu. Dan di saat-saat tertentu, mungkin engkau sendiri merasa heran.
Mengapa dirimu berbeda? Mengapa engkau tidak bisa menikmati hal-hal yang dulu terasa biasa saja? Mengapa ada jarak yang seolah terbentuk, meskipun engkau tidak pernah berniat menjauh? Namun, perlahan-lahan, jika engkau mau mendengarkan, ada jawaban yang muncul bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Jawaban itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir seperti bisikan lembut, seperti angin yang menyentuh tanpa terlihat. Ia tidak memaksa untuk dipercaya, tetapi cukup untuk dirasakan. Bahwa mungkin, engkau memang sedang berjalan di jalan yang berbeda. Bukan lebih tinggi, bukan lebih baik, hanya berbeda. Ada kepekaan dalam dirimu yang membuatmu melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat. Ada rasa yang membuatmu menangkap hal-hal yang sering terlewatkan. Dan dari situlah, perlahan-lahan, wawasanmu tumbuh. Bukan dari banyaknya buku yang dibaca, bukan dari banyaknya kata yang didengar, tetapi dari keheningan yang engkau izinkan untuk tinggal di dalam dirimu. Dan dari keheningan itu, lahirlah pemahaman. Pemahaman tentang manusia, tentang luka yang tersembunyi di balik senyuman, tentang niat yang terselip di balik kata-kata, tentang kerapuhan yang disembunyikan oleh sikap yang tampak kuat. Engkau mulai melihat bahwa tidak semua yang terlihat itu nyata, dan tidak semua yang tersembunyi itu lemah. Dan di titik itu, engkau tidak lagi mudah terkejut, tidak lagi mudah marah, tidak lagi mudah terpancing, bukan karena engkau tidak peduli, tetapi karena engkau sudah melihat lebih jauh dari sekadar permukaan. Seperti seseorang yang berdiri di tepi lautan, ia tidak lagi terpesona oleh ombak kecil yang datang dan pergi. Ia tahu, ada kedalaman yang jauh lebih besar di bawah sana. Dan karena itu, ia memilih untuk tidak bereaksi pada setiap riak yang muncul. Begitulah dirimu, tenang, bukan karena tidak ada gejolak. Diam, bukan karena tidak ada suara, tetapi karena engkau telah menemukan ruang di dalam dirimu yang lebih luas dari semua itu. Dan tanpa engkau sadari, ruang itu menjadi tempat di mana orang lain merasa tidak berani untuk bermain-main. Ada rasa segan yang muncul, bukan karena engkau meminta, tetapi karena mereka merasakan. Mereka merasakan bahwa engkau tidak mudah dipengaruhi. Mereka merasakan bahwa engkau tidak bisa digoyahkan dengan hal-hal yang dangkal. Dan di dunia yang penuh dengan kebisingan, kehadiran seperti itu menjadi sesuatu yang langka. Namun, perjalanan ini bukan tanpa sunyi. Ada saat-saat di mana engkau merasa sendirian. Ada saat-saat di mana engkau bertanya, apakah semua ini ada maknanya? Karena tidak semua orang bisa memahami. Tidak semua orang bisa merasakan apa yang engkau rasakan. Tapi mungkin, memang tidak semua orang harus mengerti. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah berjalan dalam keheningan. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang pernah memilih untuk diam ketika dunia meminta untuk berteriak. Dan jika engkau berada di titik ini, jika engkau merasakan semua ini tanpa perlu dijelaskan, maka mungkin, tanpa engkau sadari, engkau sedang menjadi seseorang yang tidak lagi dikendalikan oleh luar. Engkau mulai hidup dari dalam. Dan dari situlah, kekuatan itu muncul. Bukan kekuatan yang keras, bukan kekuatan yang memaksa, tetapi kekuatan yang tenang, yang membuat orang lain memilih untuk tidak melawan, bahkan sebelum mereka mencoba. Seperti pohon tua yang berdiri kokoh di tengah badai, ia tidak berteriak melawan angin. Ia tidak bergerak untuk menunjukkan kekuatannya. Ia hanya berdiri, dan justru karena itulah, ia tidak tumbang. Dan mungkin, di dalam dirimu, ada sesuatu yang mulai tumbuh seperti itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa. Sesuatu yang tidak berbicara, tetapi didengar. Sesuatu yang tidak menuntut, tetapi dihormati. Dan perlahan-lahan, jika engkau bersedia untuk terus menyelam lebih dalam, untuk terus mendengarkan tanpa tergesa, untuk terus hadir tanpa harus menjadi siapa-siapa, ada lapisan-lapisan lain yang akan terbuka dengan sendirinya. Seolah ada pintu-pintu halus di dalam dirimu yang mulai terbuka satu persatu, membawa pemahaman yang lebih dalam, rasa yang lebih jernih, dan kesadaran yang lebih luas. Dan mungkin, di sanalah perjalanan ini benar-benar dimulai, ketika engkau tidak lagi mencari, tetapi mulai menyadari bahwa semua yang selama ini engkau rasakan, bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan sebuah panggilan yang lembut, yang perlahan mengajakmu untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam, dan lebih jujur terhadap dirimu sendiri. 1. Tenang bukan berarti lemah. Ada sesuatu yang sering disalahpahami oleh banyak orang, bahwa ketenangan adalah tanda kelemahan. Bahwa diam adalah bentuk ketidakmampuan. Bahwa seseorang yang tidak banyak bereaksi adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Padahal, di dalam dirimu, kenyataannya justru berbanding terbalik. Ketenangan yang engkau miliki bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia bukan hasil dari menghindar, bukan pula karena engkau tidak tahu harus berbuat apa. Ketenangan itu tumbuh dari proses yang panjang, dari luka yang pernah kau rasakan, dari kekecewaan yang pernah kau simpan dalam diam, dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu mendapatkan jawaban. Dan dari semua itu, perlahan engkau belajar bahwa tidak semua hal layak untuk dilawan dengan suara. Tidak semua situasi membutuhkan reaksi. Ada saat di mana diam justru menjadi bentuk keberanian yang paling jujur. Karena untuk tetap tenang ketika dunia memancing emosimu, dibutuhkan kekuatan yang tidak terlihat. Dibutuhkan kendali yang dalam, kendali atas dirimu sendiri, atas hatimu, atas pikiranmu. Dan itu bukan hal yang mudah. Orang lain mungkin tidak melihat pergolakan yang pernah kau lalui. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, sosok yang terlihat santai, tidak tergesa, tidak mudah terpancing. Tapi mereka tidak tahu, bahwa untuk sampai di titik itu, engkau harus melewati banyak hal yang membentukmu menjadi seperti sekarang. Ada luka yang tidak kau ceritakan. Ada rasa kecewa yang tidak kau ungkapkan. Ada pertarungan batin yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Dan semua itu, tidak membuatmu menjadi keras. Tidak membuatmu menjadi kasar. Justru sebaliknya, semua itu mengajarkanmu untuk menjadi lebih lembut, lebih tenang, lebih bijak dalam menyikapi hidup. Ketenanganmu adalah hasil dari memahami bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Bahwa menjaga diri dari reaksi yang berlebihan adalah bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri. Dan disitulah, tanpa disadari, orang lain mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka mungkin mencoba membaca dirimu, mencoba mencari celah, mencoba memahami bagaimana caramu berpikir. Tapi semakin mereka mencoba, semakin mereka merasa bahwa engkau bukan seseorang yang mudah ditebak. Bukan karena engkau menyembunyikan sesuatu, tetapi karena engkau tidak lagi hidup di permukaan. Engkau tidak lagi terbawa oleh arus yang sama seperti kebanyakan orang. Engkau memilih untuk berdiri di tempat yang lebih tenang, mengamati, memahami, dan hanya bertindak ketika memang diperlukan. Dan itu membuat orang lain, tanpa sadar, menjadi lebih berhati-hati. Karena mereka tahu, seseorang yang tenang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Wawasanmu dalam, bukan sekadar pintar. Ada perbedaan yang sangat halus antara mengetahui dan memahami. Banyak orang tahu banyak hal, mereka bisa berbicara panjang lebar, bisa menjelaskan berbagai hal dengan kata-kata yang terdengar meyakinkan. Tapi tidak semua dari mereka benar-benar memahami apa yang mereka katakan. Di dalam dirimu, ada sesuatu yang berbeda. Wawasan yang engkau miliki bukan hanya sekadar kumpulan informasi. Ia tumbuh dari perenungan, dari pengalaman, dari keheningan yang sering kau pilih dibandingkan kebisingan. Engkau tidak tergesa-gesa dalam menilai sesuatu. Tidak terburu-buru dalam menyimpulkan. Ada jeda dalam setiap responmu, seolah engkau memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk benar-benar melihat, benar-benar merasakan, sebelum akhirnya memahami. Dan dari situlah, kedalaman itu terbentuk. Engkau mulai melihat bahwa hidup tidak sesederhana benar dan salah, bahwa setiap orang membawa ceritanya sendiri, bahwa di balik sikap seseorang, selalu ada alasan yang tidak terlihat. Pemahaman seperti itu membuatmu tidak mudah menghakimi, tidak mudah terpancing untuk ikut dalam penilaian yang dangkal. Engkau memilih untuk melihat lebih jauh, lebih dalam, lebih jujur. Dan justru karena itu, kata-katamu menjadi lebih sedikit, tetapi lebih bermakna. Engkau tidak merasa perlu untuk selalu berbicara. Tidak merasa perlu untuk selalu menunjukkan apa yang engkau tahu. Karena bagimu, pemahaman bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga. Namun anehnya, justru disitulah orang lain mulai merasakan kekuatan itu. Mereka mungkin tidak mendengar banyak darimu. Tapi ketika engkau berbicara, ada sesuatu yang berbeda. Ada kedalaman yang membuat kata-katamu terasa lebih berat, lebih berisi, lebih sulit untuk diabaikan. Dan itu membuat mereka berpikir dua kali sebelum mencoba meremehkanmu. Karena mereka tahu, bahwa engkau bukan seseorang yang hanya berbicara tanpa dasar. Mereka tahu bahwa di balik sikapmu yang tenang, ada cara pandang yang luas, yang tidak mudah dipatahkan. Wawasan seperti itu tidak bisa dibuat-buat. Ia tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Ia tumbuh perlahan, melalui perjalanan batin yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Dan mungkin, tanpa engkau sadari,
perjalanan itulah yang telah membentukmu menjadi seseorang yang berbeda. Bukan karena engkau ingin terlihat lebih, tetapi karena engkau telah melihat lebih. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Kamu tidak mudah terprovokasi. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang bisa memancing emosi. Kata-kata yang tajam, sikap yang meremehkan, perlakuan yang tidak adil, semua itu bisa dengan mudah membuat seseorang kehilangan kendali. Namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang menahan itu semua. Bukan berarti engkau tidak merasakan. Bukan berarti engkau tidak tersentuh. Engkau tetap manusia, tetap memiliki rasa. Tapi ada jarak yang engkau ciptakan, jarak antara apa yang terjadi di luar dengan bagaimana engkau meresponnya di dalam. Dan jarak itulah yang menjadi kekuatanmu. Engkau tidak langsung bereaksi, tidak langsung membalas, tidak langsung membiarkan emosimu mengambil alih. Ada ruang di mana engkau memilih untuk diam sejenak, untuk melihat, untuk memahami, sebelum akhirnya menentukan bagaimana engkau akan bersikap. Dan seringkali, setelah semua itu, engkau memilih untuk tidak bereaksi sama sekali. Bukan karena engkau tidak mampu, tetapi karena engkau tahu, tidak semua hal layak untuk diberi energi. Engkau mulai memahami bahwa reaksi adalah bentuk perhatian, dan tidak semua hal pantas mendapatkan perhatianmu. Ada hal-hal yang justru akan menjadi lebih besar jika dilawan, dan akan menghilang dengan sendirinya jika dibiarkan. Pemahaman seperti itu membuatmu tidak mudah digoyahkan. Orang lain mungkin mencoba memancing, mencoba melihat apakah engkau akan terpancing, mencoba mencari titik lemah dalam dirimu. Tapi yang mereka temukan justru ketenangan yang tidak berubah. Dan itu membuat mereka kehilangan arah. Karena seseorang yang tidak bisa dipancing emosinya, adalah seseorang yang sulit dikendalikan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu bagaimana cara mempengaruhimu, tidak tahu bagaimana cara membuatmu bereaksi sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya, mereka memilih untuk mundur. Bukan karena engkau menyerang, tetapi karena engkau tidak memberi mereka ruang untuk bertarung. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan untuk tidak terbawa, kekuatan untuk tetap utuh, kekuatan untuk memilih damai, bahkan ketika dunia tidak memberikannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Aura kedewasaan yang terpancar. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan oleh siapapun yang cukup peka. Sebuah aura bukan sesuatu yang terlihat secara kasat mata, tetapi hadir dalam setiap sikap, dalam setiap cara engkau membawa dirimu. Kedewasaan itu tidak datang dari usia, tidak datang dari pengalaman yang diceritakan. Ia lahir dari cara engkau memandang hidup, dari cara engkau menyikapi segala sesuatu yang datang dan pergi. Engkau tidak lagi terburu-buru untuk membuktikan diri, tidak lagi merasa perlu untuk selalu benar. Ada ketenangan dalam menerima, dalam memahami bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginanmu. Dan dari situ, muncul sikap yang berbeda. Engkau menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih penuh pertimbangan. Setiap langkahmu terasa lebih terarah. Setiap kata yang keluar darimu terasa lebih dijaga. Bukan karena engkau menahan diri, tetapi karena engkau sudah memahami dampaknya. Dan orang lain bisa merasakan itu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan mengapa mereka merasa segan. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka tidak berani sembarangan. Tidak berani berkata kasar, tidak berani bersikap seenaknya. Karena kehadiranmu membawa rasa hormat tanpa harus meminta. Bukan karena engkau menuntut untuk dihormati, tetapi karena sikapmu mencerminkan sesuatu yang layak untuk dihargai. Kedewasaan itu membuatmu tidak mudah goyah, tidak mudah terbawa suasana. Engkau tetap menjadi dirimu sendiri, di tengah situasi apapun. Dan justru karena itulah, orang lain melihatmu sebagai seseorang yang kuat. Bukan kuat dalam arti keras, tetapi kuat dalam arti utuh. Seseorang yang tidak mudah retak oleh tekanan. Seseorang yang tetap berdiri dengan tenang, meskipun keadaan tidak selalu mendukung. Dan tanpa perlu banyak kata, tanpa perlu menunjukkan apapun, aura itu terus terpancar. Lembut, tenang, namun cukup untuk membuat siapapun yang mendekat, memilih untuk menghormati, daripada mencoba melawan. 5. Kamu mengamati lebih banyak dari yang kamu tunjukkan. Ada kebiasaan yang mungkin tidak pernah engkau sadari sepenuhnya, bahwa ketika orang lain sibuk berbicara, engkau justru lebih banyak memperhatikan. Bukan sekadar melihat, tetapi benar-benar menangkap hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian. Engkau mendengar bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari jeda di antara kata-kata itu.
Engkau melihat bukan hanya dari apa yang tampak, tetapi dari hal-hal yang tersembunyi di balik sikap seseorang. Dan tanpa perlu usaha yang berlebihan, semua itu masuk dengan sendirinya ke dalam kesadaranmu. Seperti air yang meresap perlahan ke dalam tanah, pengamatanmu tidak tergesa-gesa, tidak memaksa. Ia hadir dengan tenang, mengendap, lalu perlahan membentuk pemahaman yang dalam. Engkau mungkin jarang mengungkapkan apa yang sebenarnya engkau tahu. Bukan karena engkau ragu, bukan karena engkau tidak mampu, tetapi karena engkau memahami bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan. Ada hal-hal yang lebih baik disimpan, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Karena engkau tahu, ketika semua dibuka, tidak semua orang siap menerima. Dan dari situlah, muncul kesan yang tidak biasa di mata orang lain. Mereka mungkin merasa bahwa engkau tahu sesuatu, tetapi mereka tidak yakin apa itu. Mereka merasa bahwa engkau melihat lebih, tetapi mereka tidak bisa memastikan sejauh apa. Dan ketidakpastian itu membuat mereka berhenti, berpikir, dan akhirnya memilih untuk lebih berhati-hati. Karena seseorang yang banyak mengamati, tanpa banyak bicara, seringkali memiliki pemahaman yang tidak bisa ditebak. Engkau tidak mudah terkecoh oleh penampilan luar, tidak mudah percaya hanya karena kata-kata yang manis. Ada semacam kepekaan dalam dirimu yang mampu merasakan kejujuran, atau sebaliknya, merasakan sesuatu yang tidak selaras. Namun yang membuatnya berbeda, engkau tidak menggunakan itu untuk menghakimi. Engkau hanya melihat, hanya memahami, hanya menyadari. Dan kemudian, engkau memilih bagaimana harus bersikap. Ada ketenangan dalam cara engkau menjaga semua itu. Tidak tergesa untuk bereaksi, tidak terburu untuk membuka apa yang engkau ketahui. Seolah engkau memahami bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri. Dan justru karena itulah, orang lain tidak berani bermain di hadapanmu. Karena mereka tahu, atau setidaknya mereka merasakan, bahwa engkau tidak mudah dibohongi. Bukan karena engkau menunjukkan kecurigaan, tetapi karena kehadiranmu sendiri sudah cukup untuk membuat mereka berpikir ulang. Dan tanpa perlu mengatakan apapun, engkau sudah selangkah lebih maju. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Kamu tidak haus pengakuan. Di dunia yang begitu ramai dengan keinginan untuk terlihat, ada sesuatu dalam dirimu yang justru berjalan ke arah sebaliknya. Engkau tidak merasa perlu untuk selalu diakui. Tidak merasa perlu untuk selalu dilihat. Bahkan dalam banyak keadaan, engkau lebih nyaman ketika tidak menjadi pusat perhatian. Bukan karena engkau tidak percaya diri, tetapi karena engkau tidak menggantungkan nilai dirimu pada pandangan orang lain. Ada ketenangan dalam dirimu yang membuatmu tidak tergesa untuk membuktikan sesuatu. Engkau tidak merasa perlu untuk menjelaskan siapa dirimu kepada semua orang. Karena di dalam hatimu, engkau sudah tahu. Dan itu cukup. Ada kebebasan yang lahir dari sikap seperti itu. Kebebasan dari penilaian, dari ekspektasi, dari keinginan untuk selalu diterima. Engkau tidak lagi terikat oleh semua itu. Engkau tetap melakukan apa yang perlu dilakukan, tetap berjalan dengan cara yang engkau yakini, tanpa harus mencari tepuk tangan. Dan anehnya, justru disitulah orang lain mulai memperhatikanmu. Karena di tengah banyaknya orang yang berusaha terlihat, kehadiran seseorang yang tidak berusaha terlihat justru menjadi sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang memancar, bukan dari usaha untuk menunjukkan diri, tetapi dari ketulusan untuk menjadi diri sendiri. Orang lain mungkin bertanya-tanya, mengapa engkau tidak seperti yang lain? Mengapa engkau tidak ikut bersaing dalam hal-hal yang bagi banyak orang terasa penting? Mengapa engkau terlihat begitu cukup, tanpa perlu banyak hal? Dan dari pertanyaan itu, muncul rasa hormat yang tidak diminta. Karena mereka mulai menyadari, bahwa engkau tidak bisa dikendalikan oleh pujian. Tidak bisa diarahkan oleh pengakuan. Tidak bisa digoyahkan hanya dengan kata-kata manis. Engkau berdiri di tempatmu sendiri, dengan ketenangan yang tidak bergantung pada apapun di luar dirimu. Dan itu, adalah kekuatan yang jarang dimiliki. Banyak orang mungkin terlihat kuat karena mereka didukung oleh banyak hal, oleh pengakuan, oleh perhatian, oleh pujian. Tapi ketika semua itu hilang, mereka goyah. Sedangkan engkau, bahkan tanpa semua itu, tetap utuh. Dan itulah yang membuat orang lain, tanpa sadar, merasa segan. Karena seseorang yang tidak haus pengakuan, adalah seseorang yang tidak bisa dikendalikan dengan cara biasa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Diammu mengandung kekuatan. Ada saat-saat di mana engkau memilih untuk tidak berkata apa-apa, meskipun sebenarnya engkau bisa. Ada momen di mana engkau menahan diri untuk tidak bereaksi,
meskipun engkau memiliki alasan untuk melakukannya. Dan bagi sebagian orang, itu mungkin terlihat seperti kelemahan. Namun di dalam dirimu, engkau tahu bahwa diam yang engkau pilih bukanlah bentuk ketidakmampuan. Ia adalah pilihan yang lahir dari kesadaran. Engkau memahami bahwa kata-kata memiliki kekuatan, bahwa setiap ucapan bisa membawa dampak, bisa membangun, tetapi juga bisa merusak. Dan karena itu, engkau tidak sembarangan menggunakannya. Ada kehati-hatian dalam setiap keputusanmu untuk berbicara, atau untuk tetap diam. Dan seringkali, diam terasa lebih tepat. Bukan karena tidak ada yang ingin disampaikan, tetapi karena tidak semua hal perlu diucapkan.